Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece chapter 983 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Kemunculan Perospero menjadi pembuka manga chapter kali ini. Putra tertua dari Big Mom itu berhasil memasuki Wano Kuni menggunakan kekuatan buah iblis Peroperonomi miliknya. Berkat kemampuan tersebut, Perospero dapat membuat serta memanipulasi permen. Tidak perlu heran mengapa permen Perospero bisa digunakan di lautan. Kejadian yang sama pernah terjadi dalam manga chapter 879, di mana Perospero dan Big Mom menaiki permen yang bisa bergerak di lautan. Kemampuan tersebut dinamakan permen siput laut. Patut kita akui, kemampuan Perospero dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya sudah sangat hebat. Hal tersebut sebenarnya wajar saja, mengingat Perospero adalah salah satu kru elit dalam kelompok bajak laut Big Mom. Meski tidak termasuk dalam komandan manis, tapi kemampuan Perospero tidak bisa dianggap remeh. Perospero saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Onigashima. Pria dengan lidah panjang itu terlihat sangat murka terhadap King, Marco, dan Luffy. Hal tersebut tidak aneh, mengingat Marco dan King pernah menendang jatuh kapal milik Big Mom saat di air terjun. Sedangkan untuk Luffy, bajak laut Big Mom sangat marah karena perbuatannya saat di Whole Cake Island. Perospero juga terlihat tidak senang dengan aliansi antara bajak laut Big Mom dengan bajak laut Kaido. Dia sangat menentang hal tersebut. Dia terlihat sendirian menuju Pulau Onigashima yang menandakan kru bajak laut Big Mom yang lain masih berada di atas kapal. Sepertinya mereka akan mencoba menaiki air terjun sekali lagi. Jika proses memanjat air terjun berjalan lancar, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka semua untuk tiba di Pulau Onigashima. Perang di sana akan semakin panas dengan kehadiran para anak-anak Big Mom. Menurut admin, ada kemungkinan aliansi Kaido dan Big Mom akan pecah. Beberapa anak Big Mom seperti Perospero tidak setuju dengan aliansi itu. Sedangkan untuk kru Kaido, memang mereka belum pernah mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Tapi, orang seperti Queen yang pernah dibanting oleh Big Mom di penjara Udon pasti menyimpan rasa kesal terhadap Big Mom, walaupun dia tidak berani bilang. Bila nanti kru elit Big Mom bertemu dengan kru elit Kaido, tampaknya mereka akan susah untuk akur. Tidak menutup kemungkinan di antara mereka nanti akan ada yang saling serang, apalagi untuk orang sombong seperti Wushu. Bisa jadi dia malah terlibat masalah dengan salah satu anak Big Mom. Perpecahan bisa dimulai dengan masalah-masalah kecil. Bila nanti ada kejadian yang memancing amarah Kaido dan Big Mom, maka keduanya bisa memutuskan ikatan aliansi. Kemungkinan ini cukup besar, sehingga perang Wano Kuni berpotensi menjadi perang tiga kubu antara bajak laut hewan buas, bajak laut Big Mom, dan pasukan pemberontak. Kembali dalam cerita pada manga chapter kali ini, diperlihatkan juga Usopp dan Chopper di Onigashima, tepatnya di jalur gunung depan rumah bordil. Keduanya berada di dalam Brachio Tank yang telah bertransformasi. Tank tersebut berubah seperti robot dengan kaki yang mampu berlari. Meski tampak benjol di bagian kepala, Usopp dan Chopper berhasil selamat dari Big Mom. Perhatian Big Mom teralihkan karena mengejar Nami, Carrot, dan Shinobu dalam rumah bordil. Tampaknya Big Mom lebih tertarik mengejar mereka karena berniat mengambil Zeus dari tangan Nami. Nami, Carrot, dan Shinobu juga sedang dikejar oleh Prometheus yang berteriak memanggil Big Mom. Big Mom terlihat santai karena dia yakin tidak ada tempat bagi Nami dan yang lainnya untuk kabur. Di sana, Big Mom juga memberikan jiwa kepada beberapa benda seperti payung kuno dan sendal tua. Sehingga benda-benda tersebut menjadi hidup dan siap menuruti perintah Big Mom. Nami, Carrot, dan Shinobu hanya bisa terus berlari, padahal arah mereka berlari adalah panggung pesta, tempat berbahaya di mana banyak kru Kaido berada. Sementara mereka repot melarikan diri, Sanji malah sibuk mencari pekerja prostitusi di rumah bordil. Apa yang Sanji lakukan benar-benar menyebalkan karena situasi sedang sangat genting. Di panggung pesta, terlihat pemandangan yang memilukan. Momonosuke sedang berada dalam kondisi yang suram. Dia diikat di kayu di depan para kru bajak laut hewan buas yang menandakan bahwa sebentar lagi dia akan segera dieksekusi. Ide jahat itu berasal dari Shogun Orochi yang berniat menyingkirkan Momonosuke sebagai penerus Kozuki Oden. Di dekat Momonosuke ada Queen, sehingga peluang anak itu untuk melarikan diri sangat kecil.
Lagi pula, kondisi Momonosuke sedang tidak berdaya. Dia butuh pertolongan secepatnya. Nami, Carrot, dan Shinobu besar kemungkinan akan segera mencapai panggung pesta, sehingga mereka akan melihat Momonosuke. Namun, kekuatan mereka sepertinya belum cukup untuk menyelamatkan Momonosuke, karena di sana ada Queen yang menjaganya. Bisa jadi, secara kebetulan Sanji juga akan muncul, karena dia tidak menemukan wanita penghibur di dalam rumah bordil. Jika Sanji muncul, kesempatan menolong Momonosuke menjadi lebih besar. Tapi, mereka harus benar-benar cepat sebelum Big Mom datang ke sana. Di bagian lain dalam kastil Kaido, Zoro sedang berhadapan dengan para Gifters. Sebagai informasi, Gifters merupakan pengguna buah iblis Zoan buatan yang berhasil. Total keseluruhan jumlah mereka dalam bajak laut hewan buah sekitar 500 orang. Kehadiran mereka menambah kekuatan tempur besar di kubu Kaido. Menghadapi para Gifters, Zoro tidak bisa sembarangan. Meski Zoro wajib menyimpan banyak energi untuk menghadapi kru elit Kaido nanti, tapi menurut admin mau tidak mau dia pun harus sedikit serius dalam melawan para Gifters. Di tempat lain, Kid dan Killer sedang bertarung melawan kru bajak laut hewan buas. Dilihat dari wujudnya, beberapa kru bajak laut hewan buas yang ada di sana adalah Gifters juga. Kid mampu mengalahkan para musuh yang sedang lengah dengan sangat mudah. Dia berkata, jangan coba-coba lengah bila tidak ingin mati. Sepertinya, Kid dan Killer pun harus lebih serius, mengingat perbedaan jumlah mereka dengan musuh di sana sangat signifikan. Sementara itu, di tempat lain di kastil Kaido, diperlihatkan Luffy yang berjumpa dengan Ulti dan Pejuan. Sejak manga chapter 982 yang lalu, banyak yang penasaran akan kelanjutan cerita dari pertemuan tak sengaja itu. Ulti bertanya siapa Luffy, yang mana mengonfirmasi bahwa Ulti tidak tahu identitas Luffy. Konyolnya, Luffy menjawab dengan serius sambil memberitahu nama aslinya dan mengatakan impiannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Ulti langsung melompat tinggi sambil mengatakan bahwa Kaido lah orang yang pantas untuk menjadi Raja Bajak Laut. Meski terkadang kata-kata Ulti terlalu frontal walau di depan Kaido, tapi dia tetap menaruh keyakinan kepada Kaido. Dengan cepat, Ulti langsung melompat menuju ke arah Luffy menggunakan teknik serangan kepala bernama Ul Head Guard. Salah satu kemampuan Ulti adalah menyerang dengan cara menyundul. Luffy pun merasa tertantang, sehingga bukannya menghindar, dia malah beradu sundulan dengan Ulti. Luffy pun terpental setelah beradu kepala itu. Kekuatan Ulti dalam menyundul sangat hebat, bahkan dampaknya seperti letusan meriam. Meski Luffy kalah dalam adu hantaman kepala, tapi Luffy belum tumbang. Baik Ulti maupun Pejuan sadar akan hal tersebut. Ulti juga mengetahui bahwa Luffy adalah orang yang kuat. Ulti dan Pejuan pun menggunakan kekuatan buah iblis milik mereka. Ulti telah dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis Ancient Zoan Ryuryu no Mi, model Pachycephalosaurus. Sedangkan Pejuan telah diketahui sejak lama adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Ryuryu no Mi, model Spinosaurus. Melihat Ulti juga menggunakan kekuatan buah iblis Ancient Zoan, maka besar kemungkinan semua anggota Tobiropo adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan juga. Selain Ulti dan Pejuan, ada X-Drake yang memiliki kekuatan Allosaurus. Sedangkan Wushu, Black Maria, dan Sasaki masih belum dikonfirmasi. Ulti memasuki mode hybrid, di mana dia menjadi setengah manusia dan setengah dinosaurus. Sedangkan Pejuan langsung bertransformasi ke bentuk dinosaurus secara utuh. Keduanya pun siap tempur melawan Luffy. Dengan cepat, Luffy bangkit untuk mulai serius. Dia menyadari dua lawannya kali ini tidak bisa diremehkan. Luffy memegang tanduk Ulti kemudian membantingnya ke tanah. Melihat kakaknya dibanting musuh, Pejuan tidak terima. Dengan segera, Pejuan mencoba melahap Luffy, tapi Luffy berhasil menghindar. Sebagai balasan, Luffy langsung menyerang Pejuan dengan teknik Elephant Gun. Tentu saja, dua musuh Luffy ini belum kalah. Daya tahan pengguna Zoan itu luar biasa. Ulti segera bangkit, bahkan langsung memasuki wujud dinosaurus secara utuh. Dia menangkap Luffy dengan kedua tangannya, kemudian bersiap untuk memberikan sundulan yang lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain bagi Luffy, dia langsung berencana untuk menggunakan Gear Fort. Namun tanpa disangka, Ulti diserang oleh seseorang menggunakan teknik Thunder Bagua. Sebuah teknik yang sama atau bisa dibilang mirip dengan teknik yang Kaido gunakan untuk menumbangkan Luffy dalam manga chapter 923. Ternyata yang menyerang Ulti adalah Yamato, putra dari Kaido. Ulti terlihat pingsan walau hanya terkena satu serangan saja.
Melihat teknik serangannya serupa dengan Kaido, sepertinya Kaido melatih Yamato dengan keras agar menjadi anak yang kuat. Kekuatan Yamato terbilang luar biasa. Ulti adalah seorang Tobiropo dan pengguna buah iblis Ancient Zoan yang memberinya daya tahan tubuh di atas rata-rata. Namun, satu serangan Yamato sudah cukup untuk mengalahkannya. Setelah menyerang ulti, Yamato langsung membawa Luffy kabur dari sana. Luffy tidak melawan sebab dia tidak merasakan aura membunuh dari Yamato. Hal itu menandakan bahwa Yamato tidak berniat menyakiti Luffy. Saat membawa Luffy menjauh dari keramaian, Yamato memperkenalkan diri sebagai putra Kaido dan dia berkata telah lama menunggu Luffy. Pernyataan menarik itu pun menjadi penutup chapter kali ini. Nah, di sini muncul beberapa teori tentang siapa identitas asli Yamato yang sebenarnya dan apa alasan dia membantu Luffy. Ada dua kemungkinan tentang identitas Yamato ini. Yang pertama, Yamato adalah anak kandung Kaido. Big Mom pernah berkata bahwa Kaido memiliki hutang seumur hidup. Bisa jadi, Yamato adalah anak dari Kaido dan Big Mom di masa lalu, mengingat Big Mom memang sering berganti-ganti suami. Kalau soal penampilan Yamato yang mirip Oden, sepertinya Yamato memang sangat mengidolakan Oden. 20 tahun yang lalu saat Yamato masih kecil, dia melihat betapa hebatnya Oden saat dieksekusi di minyak panas. Bahkan dia mati sambil tersenyum. Setelah itu, Yamato pun mulai merubah penampilannya. Dia mulai menggunakan pakaian yang mirip Oden dan juga borgol di tangannya seperti saat Oden dieksekusi. Impian Oden pada masa lalu adalah untuk membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Yamato pun ingin mewujudkan impian Oden itu, dan satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengalahkan Kaido. Melihat Luffy yang mempunyai tujuan yang sama, dia pun langsung berniat membantu Luffy. Yang kedua, Yamato adalah anak angkat Kaido. Jika kita lihat, Shirohige mengadopsi banyak anak dan menjadikan mereka kru di kapalnya. Kaido pun sepertinya ingin memiliki anak juga, hanya saja pada saat itu dia tidak punya pasangan. Kaido pun menculik seorang anak lalu mengadopsinya agar dia bisa menjadi penerus Kaido. Nah, sedangkan orang tua asli dari Yamato ini dibunuh oleh Kaido, sehingga sekarang Yamato sangat membencinya. Yamato ingin terbebas dari Kaido, dan satu-satunya cara adalah dengan mengalahkannya. Dia pun membantu Luffy agar Luffy mampu mengalahkan Kaido. Mungkin dia akan memberitahu Luffy tentang semua kelemahan Kaido. Mungkin nanti ada yang bilang, Min, bisa aja Yamato itu adalah Oden yang menyamar. Memang sudah banyak teori yang mengatakan tentang hal tersebut. Tapi, jujur saja admin tidak setuju dengan teori itu. Kematian Oden 20 tahun yang lalu sudah menjadi panggung yang sangat epik untuk kematian seorang legenda. Akan sangat aneh apabila tiba-tiba Oden masih hidup. Semua kesedihan saat eksekusi Oden di masa lalu akan terasa percuma. Lagi pula, Oda pernah berkata bahwa dia sangat membenci kebangkitan orang mati. Jadi sepertinya tidak mungkin Oden masih hidup, apalagi dia menyamar sebagai Yamato. Yamato berkata kepada Luffy bahwa dia sudah lama menunggunya. Wano Kuni memang negeri yang tertutup, dan berita dari dunia luar tidak bisa masuk sembarangan. Begitupun sebaliknya. Tapi, Kaido dan Orochi bisa mendapatkan informasi dari dunia luar dengan sangat mudah, karena mereka mempunyai banyak koneksi. Sepertinya, diam-diam Yamato suka membaca berita soal dunia luar, termasuk berita soal Luffy. Dia sudah melihat semua sepak terjang Luffy dari awal sampai sekarang, dan dia yakin bahwa Luffy adalah orang yang mampu membuka negeri Wano. Ada kemungkinan Yamato juga adalah orang yang pernah bertemu dengan Crocus dalam cover story chapter 631. Sepertinya, pada saat itu dia membicarakan soal kematian Oden kepada Crocus. Lalu Crocus pun menceritakan soal Luffy kepada Yamato. Dia berkata bahwa Luffy sangat mirip dengan Roger, dan di masa depan nanti dia pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Dari situlah Yamato semakin yakin bahwa Luffy adalah orang yang tepat untuk membuka negeri Wano. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 983. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.